Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil klasifikasi penyakit daun mangga menggunakan algoritma CNN dan FSTNet Big O. Pada proyek ini, kami membangun model kecerdasan buatan yang dapat mengklasifikasi penyakit pada daun mangga berdasarkan citra atau gambar yang telah disiapkan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Revananda Effendi. Saya Alvina Farisa Budi Putri. Saya Tiara Putri Aulia. Saya Zakia Nurrohmah. Ya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah pertama yaitu proses identifikasi penyakit daun masih banyak dilakukan secara pengamatan visual. Kemiripan gejala antara penyakit menyebabkan potensi kesalahan identifikasi. Lalu proses identifikasi manual membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Untuk solusinya, kita dapat mengembangkan model klasifikasi penyakit daun mangga, lalu membandingkan performa CNN dan FSCNet Big O, dan menentukan model dengan performa terbaik. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah daun mangga. Selanjutnya adalah tahapan preprocessing. Pada tahap ini, kami melakukan preprocessing data sebelum dataset digunakan untuk proses pelatihan model. Tahapan pertama adalah labeling dataset, yaitu memberikan label pada setiap citra daun mangga sesuai dengan kategori penyakitnya. Proses ini penting agar model dapat mengenali dan mempelajari setiap kelas dengan benar. Tahapan berikutnya adalah data cleaning, yaitu menghapus data yang kurang sesuai, seperti gambar yang tidak relevan, rusak, atau memiliki kualitas yang baik. Tujuannya adalah agar dataset yang digunakan lebih bersih dan konsisten. Setelah itu dilakukan cropping, yaitu memfokuskan area gambar pada gambar daun yang pada bagian daun yang lebih relevan. Dengan proses ini, informasi yang tidak diperlukan dapat dikurangi sehingga model lebih fokus pada objek utama yang akan dianalisis. Selanjutnya dilakukan resize image, yaitu mengubah ukuran seluruh citra menjadi 224 kali 224 piksel. Penyamaan ukuran ini diperlukan agar seluruh data memiliki format yang seragam saat diproses oleh model. Tahapan terakhir adalah data augmentasi. Pada tahap ini dilakukan penambahan variasi data menggunakan beberapa teknik seperti flip, rotasi, brightness, zoom, dan shift. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberagaman data sehingga model dapat belajar lebih baik dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data baru. Setelah seluruh tahapan preprocessing selesai, dilakukan dataset siap digunakan untuk proses training model. Selanjutnya pada tahap dataset split, seluruh data dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1920 gambar untuk training dan 480 gambar untuk validation. Pembagian ini bertujuan agar model belajar menggunakan data training, kemudian diuji menggunakan data validation yang berbeda sehingga hasil evaluasi lebih objektif. Selanjutnya pada proses training, kami menggunakan 20 epoch, artinya seluruh 1920 gambar training dibaca ulang sebanyak 20 kali oleh model, agar pola penyakit dapat dipelajari dengan baik. Jika batch size yang digunakan adalah 32 gambar per iterasi, maka dalam satu epoch, model membutuhkan 60 iterasi. Karena 1920 dibagi 32 sama dengan 60. Karena training dilakukan selama 20 epoch, total proses pembelajaran menjadi sekitar 1.200 iterasi atau pembaruan bobot model. Pada slide ini ditampilkan hasil validasi model CNN berdasarkan nilai akurasi dan loss. Pada grafik akurasi, terlihat bahwa nilai training akurasi terus meningkat hingga mencapai sekitar 97%. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat mempelajari data latih dengan sangat baik. Namun, nilai validation akurasi hanya berada pada kisaran 50 hingga 57% dan cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, pada beberapa epoch, nilainya mengalami penurunan. Selanjutnya, pada grafik loss terlihat bahwa training loss terus menurun hingga mendekati 0.
yang berarti kesalahan model pada data latih semakin kecil, akan tetapi validation loss justru meningkat hingga mencapai lebih dari 2,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa model CNN mengalami overfitting, yaitu model terlalu fokus mempelajari data latih sehingga performanya kurang optimal saat diuji menggunakan data baru. Lalu selanjutnya ada validasi model efisien Net Big O. Pada slide ini tampilkan hasil validasi model efisien Net Big O berdasarkan nilai akurasi dan loss. Pada grafik akurasi terlihat bahwa training akurasi meningkat dari sekitar 54% hingga mencapai 93%. Sementara itu, validation akurasi juga mengalami peningkatan dan cenderung stabil pada kisaran 83 hingga 85%. Kemudian, pada grafik loss terlihat bahwa training loss terus menurun dari sekitar 1,07 menjadi sekitar 0,23. Validation loss juga mengalami penurunan di awal pelatihan dan selanjutnya cenderung stabil di kisaran 0,49. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisien Net Big O mampu mempelajari pola data dengan baik dan menampilkan dan memiliki performa yang lebih stabil saat mengklasifikasikan data validasi. Berdasarkan hasil dari kedua model, dapat dilihat bahwa efisien Net Big O memiliki performa yang lebih baik dibandingkan CNN. Hal ini terlihat dari nilai validation akurasi yang lebih tinggi serta validation loss yang lebih stabil. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya dilakukan perbandingan lebih lanjut untuk menentukan model terbaik dalam klasifikasi penyakit daun mangga ini. Selanjutnya, evaluasi model. Setelah proses training selesai, kami melakukan evaluasi terhadap kedua model, yaitu CNN dan efisien Net Big O. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik precision, recall, F1 score, dan akurasi untuk melihat performa masing-masing model dalam mengklasifikasikan penyakit daun mangga. Berdasarkan hasil yang diperoleh, model CNN menghasilkan nilai akurasi sebesar 47%. Jika dilihat dari setiap kelas, performa CNN masih cukup rendah. Nilai F1 score yang diperoleh berada pada rentang 0,42 hingga 0,56, yang menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa kategori penyakit daun mangga. Sementara itu, model efisien Net Big O menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dengan nilai akurasi sebesar 83%. Pada setiap kategori penyakit, nilai precision, recall, dan F1 score juga lebih tinggi dibandingkan CNN. Nilai F1 score berada pada rentang 0,72 hingga 0,92, yang menunjukkan kemampuan klasifikasi yang lebih baik dan lebih konsisten. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat dilihat bahwa efisien Net Big O mampu mengenali pola penyakit daun mangga dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan CNN. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, model efisien Net Big O menjadi model dengan performa terbaik pada penelitian ini karena memperoleh nilai akurasi yang lebih tinggi serta hasil evaluasi yang lebih stabil pada seluruh kategori penyakit. Selanjutnya ada matriks dari model CNN dan efisien Net Big O. Berdasarkan confusion matrix model CNN dapat dilihat bahwa jumlah prediksi benar berada pada nilai diagonal matriks. Untuk kategori antraknosa terdapat 61 prediksi benar, daun sehat 47, embun jelaga 51, dan embung tepung 65. Namun, masih terdapat cukup banyak kesalahan klasifikasi pada beberapa kategori. Hal ini menunjukkan bahwa model CNN masih mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa jenis penyakit daun yang memiliki karakteristik visual yang mirip. Selanjutnya, pada confusion matrix model efisien Net Big O, terlihat bahwa jumlah prediksi benar pada seluruh kategori jauh lebih tinggi dibandingkan model CNN.
Untuk kategori antraknosa, terdapat 114 prediksi benar, daun sehat 104, embun jelaga 91, dan embung tepung 89. Selain itu, jumlah kesalahan klasifikasi juga relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Efisienet Big O memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membedakan dalam setiap kategori penyakit daun mangga. Selanjutnya ada perbandingan model. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa Efisienet Big O memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan CNN pada seluruh matrik evaluasi. Model CNN memperoleh nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score di kisaran 52 hingga 53%, sedangkan Efisienet Big O memperoleh nilai sekitar 81 hingga 82% pada seluruh metrik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model Efisienet Big O memiliki performa yang lebih unggul dalam melakukan klasifikasi penyakit daun mangga dibandingkan model CNN. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model Efisienet Big O memiliki performa yang lebih baik dibandingkan model CNN. Hal ini terlihat dari nilai validation akurasi yang lebih tinggi dan validation loss yang lebih stabil. Dengan demikian, Efisienet Big O dapat menjadi alternatif yang cukup baik untuk membantu proses identifikasi penyakit daun mangga secara otomatis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.